Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mpok Sirni. Mpok Sirni adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. "Oh, andai saja aku mempunyai seorang anak," kata Mpok Sirni suatu pagi. Suatu hari, ia didatangi raksasa yang akan memberinya anak. Syaratnya, saat anak tersebut berumur 17 tahun, harus diserahkan kembali padanya untuk disantap. Mpok Sirni pun berkata dengan setuju. Raksasa pun memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. "Tanamlah biji ketimun ini di ladangmu dan rawatlah ia baik-baik," pesan raksasa kepada Mpok Sirni. 2 minggu kemudian, salah satu dari mentimun yang ditanam oleh Mpok Sirni berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Lalu, Mpok Sirni membelah ketimun tersebut dengan hati-hati. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. "Cantik sekali kamu, Nak. Kamu aku beri nama Timun Mas," kata Mpok Sirni. Waktu telah berlalu. Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis nan jelita. Suatu hari, datang raksasa untuk menagih janjinya. "Hei Mpok Sirni, keluarlah. Aku datang menagih janjimu. Mana anakmu? Aku sudah lapar," teriak raksasa dari halaman rumahnya. Mpok Sirni amat takut kehilangan Timun Mas. Ia mengulur janji supaya raksasa datang 3 tahun lagi. "Sabar raksasa, anakku Timun Mas masih terlalu kecil. Datanglah kepadaku 3 tahun lagi. Semakin dewasa, dagingnya semakin enak disantap," kata Mpok Sirni mengulur janjinya. Raksasa pun menyetujui. Ia berpikir semakin dewasa, Timun Mas semakin enak disantap. "Hahaha, baiklah, aku akan datang," teriak raksasa. "Kembali 3 tahun lagi, rawat Timun Mas baik-baik biar dia bertambah gemuk dan sehat. Dan ingat, jangan bohong padaku," kata raksasa itu sambil berlalu masuk ke dalam hutan lagi. Mpok Sirni semakin sayang sama Timun Mas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sedih kalau teringat janjinya kepada raksasa tersebut. Pada suatu malam hari, Mpok Sirni pun bermimpi. Dalam mimpinya itu, disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mpok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul, bertemu petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. "Semoga bungkusan ini bermanfaat. Berdoalah pada Tuhan agar anakmu dilindungi," pesan orang bijak itu kepada Mpok Sirni. "Terima kasih atas kebaikannya kakek," kata Mpok Sirni menerima 4 bungkusan kecil. Dengan perasaan bahagia, Mpok Sirni bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya ia di rumah, Mpok Sirni memberikan ke-4 bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Mas dan memintanya untuk berdoa. Lalu paginya, raksasa pun datang lagi untuk menagih janji. "Mpok Sirni, aku datang menagih janjimu. Mana Timun Mas?" gelagar suara raksasa. Mpok Sirni segera menemui raksasa di halaman rumahnya. "Timun Mas tidak ada di rumah, dia sedang pergi," jawab Mpok Sirni suaranya sedikit bergetar karena takut ketahuan. "Jangan bohong, aku mencium bau tubuh Timun Mas," bentak sang raksasa tersebut. Raksasa melihat Timun Mas keluar dari pintu belakang. Ia mengejarnya. Dalam pelariannya, Timun Mas teringat dengan ke-4 bungkusan yang disimpannya. Ia pun menebar biji mentimun di hutan. Alhasil, biji mentimun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakan buah mentimun yang menambah tenaganya. Lalu, Timun Mas menabur jarum dalam sekejap. Jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki raksasa, namun raksasa terus mengejar dengan kaki yang berdarah. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas membuka bungkusan garam dan menaburkannya. Seketika hutan menjadi lautan luas. Raksasa pun mampu melewatinya. Yang terakhir, Timun Mas pun membuka terasi. Seketika terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa tidak mampu menyelamatkan diri. Ia pun meninggal dalam lautan lumpur tersebut. Akhirnya, Timun Mas mengucap syukur dan dia bisa hidup kembali bahagia dengan Mpok Sirni.